Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yujunan Arifin. Kali ini saya akan mereview buku terjemah kitab Bada'i Zuhur fi Faqaid Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Jadi ini terjemah kitabnya. Ini saya beli tahun 2009 di Jogja. Yang saya sukai dari buku ini, tadinya saya tidak tahu ini buku terjemah. Saya cuma lihat kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman. Kemudian kata-kata di sini, di sampulnya ini ada di dalam sih. Kata-kata ilmu itu ada 4: ilmu rafi yang tinggi, ilmu sati yang bersinar, ilmu nafi yang bermanfaat, dan ilmu wadi yang rendah. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dunia akhirat. Ini bagus sekali ceritanya, cuma sayang ini dari daftar isinya saya sudah baca dari kisah awal penciptaan. Sayangnya hanya sampai cerita turunnya Al-Maidah, hidangan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi namanya seperti itu. Ini lumayan sebagai referensi. Di sini ada hadisnya, ada ayat-ayatnya. Cuma menurut teman saya ini banyak cerita-cerita Israiliyat. Apa itu cerita Israiliyat? Israiliyat itu cerita-cerita dari bangsa Israel yang bisa benar, bisa enggak, karena kita tidak tahu. Tapi kita tidak boleh mendustakan, tidak juga boleh mendustakan. Kita hanya membaca saja untuk bacaan, untuk tambahan referensi. Karena sekarang ya teori-teori tentang penciptaan sih banyak, ya teori tentang bumi juga banyak teori-teorinya, tapi ini bisa masuk di teori, kita masukkan di sini. Seperti di dalam buku ini saya baca bahwa di atas langit itu ada lautan, ada lautannya. Dibuktikan bahwa pada waktu itu ada seseorang memanah ke langit, dapat ikan. Mungkin bagi yang berpengetahuan condong kepada pengetahuan modern, itu bisa saja burung elang bawa ikan, terbang, panah, dapat ikan. Tapi wallahu alam, karena saya sendiri lihat teori-teori itu ya satu dengan yang lainnya itu ada, saya tidak ahli sih, cuma yang menurut saya seperti teori bumi bulat, teori bumi datar. Sekarang lagi rame itu bumi datar, bumi bulat itu ya, tapi saya tidak akan membahas itu untuk saat ini, atau kalau mungkin ada kesempatan saya akan membahas. Mungkin saya tidak bisa menjamin bahwa nanti saya akan bahas itu. Intinya saya ingin membahas buku ini. Buku ini sangat bagus. Di sini juga ada penciptaan alam, kisah awal penciptaan, kisah hujan, kemudian banyak sih cerita Taman Bismillah waktu zamannya Nabi Nuh, waktu mau membuat bahtera itu ditolong oleh raksasa, namanya siapa saya lupa ini. Saking banyaknya nama di buku ini. Itu dikasih makan setengah potong roti dengan membaca Bismillah, langsung kenyang. Ya, ini ceritanya bagus sekali. Dan bagi teman-teman yang mau
beli bukunya silakan bukunya dibeli. Ini cetakan Pustaka Hidayah, mungkin ada cetakan yang lain. Ini dicetak tahun 2002. Ini cetakan 2002. Kemudian jika tidak sempat bagi teman yang tidak bisa beli, alhamdulillah saya ada ketemu di aplikasi tanya jawab Islam, PIS KTB. Ketik aja teman-teman, ketik aja Bada Zuhur, Badai aja, Bada strip I. Ini yang pertama yang saya bacakan, itu perbedaan kitab Badai Zuhur, Ibnu Iyas dan Imam Suyuti. Judulnya sama, pengarang dan isinya beda. Kebanyakan Iyas tentang sejarah Mesir, kebanyakan Imam Suyuti lebih umum. Kebanyakan Ibnu Iyas mukadimah adalah melalui Fatwa Bainal Ibad, dasarnya saya kebanyakan Imam Suyuti Al-Makarim. Kitab ini hasil pilihan dari 37 kitab sejarah, sedangkan kitabnya Imam Suyuti dari 32 kitab sejarah. Kitabnya Ibnu Iyas berisi sejarah, keutamaan dan keajaiban Mesir, sedangkan kitab Imam Suyuti isinya kejadian langka mulai penciptaan makhluk pertama kali sampai kisah Nabi dan Raja, tetapi dia sampai hatam alam. Saya sendiri masih bingung karena saya tidak punya yang punya karyanya Imam Suyuti. Kalau memang fokus ke Mesir sih memang ada cerita di yang ini terjemahnya Ibnu Iyas. Memang ada cerita tentang Mesir, tapi tidak hanya Mesir. Setahu saya sih di sini tidak hanya Mesir. Ada pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail, binasanya Namrud, tufanya Nabi Ibrahim. Ada cerita Buluqiyah dan pemain Baitul Maqdis, cerita Bakhtansor, Al-Babili, kisah Uzair. Perasaan bukan hanya Mesir. Walau alam, saya juga kurang paham ini di keterangan di sini. Dia ngambil dari kitab apa? Kitab Kashfud Dzunun Haji Khalifah. Walau alam. Tapi bila ingin baca, cuma di sini di kajian ini di PIS KTB tanya jawab santri ini, kajian kita pada Zuhur 1 awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu di buku terjemahnya kisah penciptaan Adam itu halaman 73. Berarti sudah bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Udah ke 21. Berarti di sini tidak dibahas. Kemudian coba yang bab keduanya. Di sini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nabi Adam, kalau di sini langsung kisah Nabi Adam cuma satu bab. Di sini di SKTP itu Nabi Adam lumayan lah. Saya jadi belum baca yang di PIS-KTB. Intinya di PIS-KTB lebih lebih langsung ke Nabi Adam. Ceritanya bagus sekali di buku ini bagi teman-teman yang suka baca kisah-kisah. Di sini ada, ya tadi saya katakan ini ada Al-Quran ayatnya yang dipakai, hadisnya, penciptaan piramid. Kalau di PIS KTP tidak, karena dilewati
Kisah Adam sudah bab ke-21 yang dilewati, itu kisah awal penciptaan, kisah penciptaan Arash, kisah hujan, kisah salju dan es, kisah isi antara langit dan bumi, kisah angin, kisah awal penciptaan bumi, kisah bagian-bagian bumi, kisah laut, kisah sungai dan danau, kisah sungai, kisah laut, kisah sungai Nil. Nah, ini sungai Nil. Sungai Nil ini adalah yang unik di kitab ini, bahwa hulunya itu berasal dari surga. Kata di kitab ini sampai dicari-cari tempat sumber aliran dan yang dialiri sungai Nil. Nil mengalir di atas bumi sejauh 1000 fasa di tanah yang hancur hingga akhirnya sampai ke negeri Sudan hingga Said dan Mesir. Tempat itu beranggapan Ustad di Nil bersumber dari sebuah kubah yang terbuat dari zabarjud. Ia mengalir ke tanah yang di sana tumbuh batangan emas. Dari sana alirannya terpecah menjadi dua, satu mengalir ke tanah Hindi yang disebut dengan Sungai Mahron, dan yang satu lagi mengalir ke tanah Zinjiropa. Hermes mengatakan dari kubah ini keluar 4 sungai, sungai Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil. Ada sebagai ayat ini diceritakan ada orang menuju ke tempat awalnya sungai Nil, tapi kemudian hilang, tidak ketemu. Ini ceritanya ada orang yang menyusuri sungai Nil hingga sampai gunung Al-Qamar oleh seorang laki sedang sholat di bawah nama slide. Kemudian ketemu dengan seorang anak Aish bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Aku sudah menceritakan tentang Nil hilang. Aku akan ada orang yang bisa engkau lihat, tapi engkau tidak akan dapat melihat kepadanya. Jangan tahu karena harinya akan membawa ke pinggir. Di laut Zafan semenit sana berjalan tanya engkau akan tiba di sebuah tanah dari emas, dan di sana ada gunung Lempangan. Setelah Hamid kebetulan ini mati lampu. Center. Betul sekali ini mati lampu. Ya. Ini ini yang mengatakan. Kemudian si Hamid meninggalkan Nabi Khidir. Dia melakukan apa yang diucapkan oleh Nabi Khidir. Dia sampai di tanah emas. Dia melihat sebuah kubah dari emas dengan 4 pintu. Kemudian dia melihat Nil mengalir dari dalam kubah tersebut. Dari sudut pintu mengalir satu sungai ke berbagai arah bumi, yaitu Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil. Hamid bermaksud untuk mendatangi apa yang ada di balik kubah tersebut. Tiba-tiba seorang malaikat datang dan berkata kepadanya, "Hei Hamid, berhenti di tempatmu. Pengetahuanmu tentang Nil sudah mencapai ujungnya. Di balik itu tidak ada lagi apa-apa kecuali surga." Wallahu a'lam. Jadi berdasarkan di sini, keterangan di sini,
Sungai Nil itu hulunya dari surga. Jadi yang tadi saya katakan kemungkinan ini kan Israel ya bisa benar bisa tidak, kan itu masih rahasia. Ya, intinya ini sebagai salah satu pengetahuan atau referensi bagi kita yang ingin membaca. Ceritanya seru, banyak pengetahuan tambahan, terutama tentang keajaiban-keajaiban penciptaan dan sebagainya. Akhirul kalam, bagi teman-teman yang baca, silahkan beli bukunya. Ini bukunya sangat bagus, atau di perpustakaan jika di perpustakaan ada di tempat tinggal teman-teman semua, atau beli saja di online mungkin masih ada. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.